Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran fikih keagamaan kelas 12 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi persiapan pernikahan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nantinya manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, kompetensi dasar yang akan kita capai setelah mempelajari persiapan pernikahan diharapkan yang pertama kompetensinya adalah menghayati ketentuan syariat tentang khitbah pernikahan dan walimatul urs. Kemudian mengamalkan sikap patuh dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang khitbah pernikahan dan walimatul urs. Menganalisis pendapat fuqaha tentang perkawinan dalam Islam, khitbah, nikah, wali mahram dan walimatul urs. Mengkomunikasikan hasil analisis terhadap pendapat fuqaha tentang khitbah, nikah, wali mahram dan walimatul urs. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari persiapan pernikahan ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan khitbah, mahram dan mahar. Kita mulai pembelajaran dengan materi persiapan pernikahan. Yang pertama adalah khitbah atau meminang. Pengertiannya, permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan cara yang baik. Adapun hukum meminang pada dasarnya adalah mubah dengan ketentuan yang pertama, wanita yang dipinang tidak terikat oleh ikatan perkawinan. Wanita yang dipinang tidak berada dalam masa iddah talak raj'i, talak 1 dan talak 2. Wanita yang dipinang bukan pinangan orang lain. Jika kondisi wanita seperti di atas, menjadi istri orang atau masih dalam iddah talak raj'i atau sudah dipinang orang lain, maka hukumnya adalah haram. Ucapan khitbah yang pertama sharih atau jelas, seperti aku hendak menjadikanmu istriku. Kedua, sindiran atau ta'rid. Contohnya adalah aku mencari wanita sepertimu untuk dijadikan sebagai istri. Cara mengajukan pinangan. Cara mengajukan pinangan di sini ada dua. Yang pertama secara terang-terangan. Secara terang-terangan ini ditujukan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya. Yang kedua, mengajukan pinangan bisa secara sindiran atau kinayah, ditujukan kepada janda yang masih dalam masa iddah talak bain atau iddah ditinggal wafat suaminya. Kemudian hukum melihat wanita yang dinikahi, pertama dianjurkan bahkan disunahkan. Kemudian menurut jumhur ulama yang boleh dilihat adalah sebatas melihat wajah dan telapak tangan. Karena terkadang ada wanita yang dalam kehidupan seharinya tidak terlihat oleh laki-laki, seperti memakai niqab, dan pada saat akan dinikahi itu dianjurkan dengan adanya didampingi oleh mahram atau yang melihat adalah mahramnya. Selanjutnya materi adalah berkaitan untuk persiapan pernikahan. Tadi yang pertama adalah khitbah, yang kedua adalah mahram. Mahram adalah perempuan yang haram dinikahi. Mahram atau perempuan yang haram dinikahi ini ada dua. Yang pertama, mahram mu'abbad atau haram dinikahi untuk selamanya. Yang kedua, mahram ghairu mu'abbad, haram dinikahi sementara.
Untuk mahram mu'abbad haram dinikahi untuk selamanya. Yang pertama, faktor keturunan atau nasab. Jadi masih ada hubungan keturunan, hubungan keluarga, hubungan darah. Seperti ibu kandung, kemudian anak perempuan atau saudara perempuan, atau anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan, yaitu keponakan, bibi dari ayah atau ibu. Jadi perempuan-perempuan yang masih ada hubungan darah. Yang kedua, haram dinikahi selamanya adalah karena faktor susuan atau rada. Untuk faktor susuan atau rada, ini minimal belum berusia 2 tahun dan minimal 5 kali menyusu. Kemudian faktor perkawinan itu juga haram dinikahi untuk selamanya, yaitu contohnya ibu mertua, menantu, kemudian ibu tiri dan anak tiri jika ibunya sudah digauli. Selanjutnya, mahram ghairu mu'abbad, mahram yang haram dinikahi sementara. Yang pertama, karena faktor pertalian nikah, masih ada hubungan pernikahan suami istri. Kedua, sebab perempuan yang ditalak bain kubro. Jadi perempuan yang ditalak 3 oleh suaminya itu terhalang sementara, ya, bisa kembali lagi rujuk dengan suaminya itu atau mantan suaminya apabila sudah menikah dengan orang lain, diceraikan, baru bisa berkumpul kembali. Yang ketiga, mahram ghairu mu'abbad, sebab memadu 2 perempuan bersaudara. Jadi jika ada laki-laki yang ingin memadu memiliki 2 orang istri dari 2 perempuan bersaudara, itu tidak diperbolehkan. Namun apabila salah satunya sudah meninggal dan kemudian menikah dengan saudara dari almarhum istrinya, itu diperbolehkan. Jadi haram sementara. Kemudian sebab selanjutnya adalah sebab berpoligami lebih dari 4 orang. Seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari 4, misalnya mau menikah yang kelima, maka itu diharamkan, tidak boleh. Kalau ingin tetap menikah, maka dari keempat istri itu salah satunya harus diceraikan. Kemudian sebab perbedaan agama. Jadi terhalang, ini masih terhalang sementara jika ada laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Kalau mereka sudah seiman atau salah satunya mu'alaf, maka tidak terhalang lagi. Selanjutnya, persiapan pernikahan yang perlu dipersiapkan selain khitbah dan mahram. Jadi khitbah, kita memang kalau sudah ada yang cenderung di hati, bisa dilakukan pendekatan atau permintaan khitbah kepada keluarganya atau walinya. Yang kedua, betul-betul menentukan bukan mahram. Kemudian yang ketiga sekarang adalah mahar atau mas kawin. Pengertian mahar adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan disebabkan terjadinya pernikahan. Hukum dari mahar, memberikan mahar hukumnya wajib bagi laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, tetapi tidak menjadi rukun nikah. Jadi di sini mahar itu kewajiban dari pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan karena terjadinya pernikahan. Tetapi walaupun wajib hukumnya, ini tidak menjadi rukun sunnah karena mahar bukan termasuk rukun sunnah. Kemudian menyebutkan mahar ketika akad nikah adalah sunnah. Ukuran mahar sesuai dengan kemampuan suami dengan catatan calon istri ridho. Sesuai dengan kemampuan suami.
Jadi ukuran mahar tidak ada ketentuan yang jelas, itu menjadi kesepakatan antara calon suami dan calon istri. Namun petunjuk dari Rasulullah dan sebaik-baik pernikahan yang dilakukan adalah dengan mahar yang ringan. Macam mahar yang pertama ada mahar musamma. Mahar musamma ini disebutkan. Jadi mahar yang disebutkan saat akad nikah, jumlah dan jenisnya berdasarkan kesepakatan bersama antara calon suami dan calon istri. Yang kedua, mahar misil tidak disebutkan saat akad. Jadi mahar ini tidak disebutkan saat akad nikah, namun dianjurkan mahar yang jenis seperti ini, jenis dan kadarnya itu biasanya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima keluarga terdekat. Jadi dianjurkan untuk disamakan, minimal sama dengan mahar yang diterima dari keluarga terdekat. Selanjutnya tentang pembayaran mahar. Untuk pembayaran mahar yang pertama bisa kontan. Jadi kontan langsung tunai, kontan ya. Kemudian yang kedua hutang. Jadi pembayaran mahar bisa hutang. Makanya kenapa mahar di sini tidak termasuk rukun, sehingga apabila mahar belum dibayarkan, asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi, maka pernikahan tetap sah. Untuk pembayaran mahar yang terhutang ada beberapa ketentuan. Yang pertama, wajib dibayar seluruhnya bila istri sudah digauli. Jadi apabila suami istri sudah berkumpul, maka pihak laki-laki atau suami wajib membayarkan seluruh maharnya kepada istrinya. Yang kedua, wajib dibayar separuh bila disebut pada waktu akad. Jadi di sini mahar disebutkan pada waktu akad dan suami kemudian menceraikan istri sebelum dicampuri. Jadi pernikahan mereka tidak berlangsung lama, misalnya suami sudah menceraikan istri dan belum dicampuri, namun dalam akad nikah dulu pernah menyebutkan mahar, maka pembayarannya wajib dibayarkan separuh saja. Yang ketiga, tidak wajib dibayarkan bila tidak disebut saat akad. Jadi saat akad nikah mahar tidak disebutkan, kemudian suami menceraikan istri sebelum dicampuri, maka suami hanya wajib memberi mut'ah pemberian. Jadi tidak perlu memberinya mahar, cukup memberikan pemberian semampu dari suami tersebut. Demikian materi dari persiapan pernikahan ini. Diharapkan kalian semua memahaminya, bahwa dalam persiapan pernikahan paling tidak ada langkah utamanya adalah khitbah, meminang, kemudian menentukan memang benar-benar bukan mahram, kemudian mahar harus dibayarkan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan kesepakatan bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi kita kali ini ada membawa manfaat. Dan akhir kalam kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.